Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferry Febriana. Saya dari kelas 10 akuntansi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerjasama antar negara. Kerjasama antar negara dibagi menjadi 3. Yang pertama bilateral, yang kedua regional, dan yang ketiga multilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. Manfaat kerjasama ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama, menjaga kepentingan nasional. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan panen, sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi dengan adanya kerjasama bilateral. Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. Yang kedua, menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan meningkatkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor dan impor. Bidang ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, kerjasama bidang hukum. Merupakan kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum, di antaranya dalam bentuk Interpol, perjanjian, ekstraditan, dan pertukaran tahanan. Yang kedua, kerjasama bidang ekonomi, meliputi perdagangan ekspor impor, penanaman modal, utang piutang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya, meliputi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen. Yang keempat, kerjasama bidang pertahanan, meliputi latihan militer bersama, pemilihan alutsista, kerjasama pengaman daerah perbatasan, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. Yang kedua, kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama dari kerjasama regional ini adalah untuk memajukan dan memperkokoh ekosistem negara yang berada pada suatu kawasan. Yang ketiga, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara atau kelompok. Contohnya kerjasama bilateral adalah sebagai Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Yang pertama ada struktur organisasi PBB, yaitu Majelis Umum atau General Assembly, yaitu seluruh negara anggota PBB. Yang kedua, Dewan Keamanan. Dan yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial. Dan yang keempat, Dewan Perwakilan. Yang kelima, Mahkamah Internasional. Dan yang keenam, Sekretariat. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai masalah, yaitu UNESCO yang memengaruhi bidang pendidikan dan kebudayaan. World Trade Center Organization atau WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang melakukan kewarganegaraan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Geneva, Swiss. Yang C, International Monetary Fund atau IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Yang keempat, Organization of Islamic Cooperation atau OIC, dikenal sebagai organisasi kerjasama Islam atau OIA, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia.
Adapun bangsa-bangsa yang menjalin kerjasama di bilateral, yaitu ada Afrika Selatan, Hindia, Swiss, dan Mozambik. Terus ada juga di anggota gabungan yang berada di regional, itu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Baiklah, sekian saja penjelasan saya mengenai kerjasama antar negara. Terima kasih.